Kafe Chat Demang dengan NPM 032. Perkenalkan, nama saya Dewi Saiza Aulia dengan NPM 043. Perkenalkan, nama saya Sonia Octavia Burung Kebeban dengan NPM 033. Perkenalkan, saya Arifah Sasarita Kirana dengan NPM 020. Perkenalkan, saya Reva Melinda Pranesti dengan NPM 004. Jadi di sini kami akan membuat tugas dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan topik membuat percakapan serta menjelaskan fungsi komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, fungsi dari komunikasi verbal dan nonverbalnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi fungsi komunikasi verbal itu yang pertama adalah informatif. Informatif sendiri adalah menyampaikan informasi secara fakta dan instruksi. Yang kedua adalah persuasi. Nah, persuasi sendiri itu adalah membujuk dan meyakinkan orang lain. Yang ketiga ada ekspresif, yaitu menunjukkan perasaan dan identitas diri. Dan yang keempat ada regulasi, atau mengatur atau mengendalikan perilaku orang lain. Fungsi komunikasi nonverbal sendiri yaitu memperkuat atau melengkapi. Itu contohnya seperti menegaskan pesan verbal. Contohnya mengangguk sambil bilang iya. Yang kedua, menggunakan isyarat untuk mengganti kata. Contohnya menggeleng untuk tidak. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan, menunjukkan emosi yang sebenarnya lewat ekspresi wajah dan nada suara. Yang keempat, mengatur percakapan, mengatur giliran bicara. Contohnya menatap untuk memberi sinyal ingin berbicara. Oke, itulah fungsi dari komunikasi verbal dan nonverbalnya. Sekarang kita akan membuat percakapannya serta menjelaskan di mana letak komunikasi verbal dan nonverbal. Selamat menonton. Check it out. 6 hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later. Oke guys, kita kan udah kumpul nih. Ayo kita pengen tema project akhir kita. Dari kalian ada usulan nggak? Aku ada ide juga, gimana kalau kita bikin aplikasi yang bisa mendeteksi jenis sampah dari data. Keren kalau menurut kalian? Itu menarik. Tapi kita belum ada skill untuk machine learning-nya nggak? Database-nya dari mana? Terus anaknya? Aku rasa itu ide yang berlebihan. Ini dibuat sesuatu yang simpel aja dan cepat kelar. Ide saya ini kreatif banget, tapi konsep dari sifatnya juga bagus. Mungkin kita cari jalan tengah. Van, kamu ada usulan simple nggak yang spesifik? Oke guys, tadi itu bentuk percakapan yang sudah kita buat. Sekarang kita akan menganalisis komunikasi verbalnya dan nonverbalnya. Saat saya mengatakan oke guys, itu adalah komunikasi verbal untuk memulai pertemuan. Nonverbal saya seperti menatap sekeliling dan mengetuk meja, berfungsi untuk menarik perhatian dan menunjukkan ketegasan. Aku menggunakan kata-kata untuk menyampaikan idenya yang adalah verbal, namun antusiasmenya disampaikan melalui nonverbal. Mata berbinar, gerakan tangan, dan nada suara yang tinggi untuk berfungsi untuk mengekspresikan perasaan dan memperkuat idenya. Saya secara verbal mengungkapkan kekhawatiran. Nonverbalnya seperti mengerutkan dahi dan menunduk, menunjukkan bahwa saya sedang berpikir kritis dan mungkin ragu-ragu. Ini membantu menyampaikan keraguan tanpa harus konfrontatif. Aku menggunakan kata-kata yang menengahi. Nonverbalnya seperti sentuhan dan senyuman, berfungsi untuk menenangkan dan membangun hubungan yang harmonis. Nah, aku secara verbal menolak ide. Nonverbalnya seperti menyilangkan tangan dan membiarkan kursi, menunjukkan sikap tertutup dan tidak tertarik. Ini memperkuat pesan penolakan tadi. Nah, dengan memahami dua jenis komunikasi tadi, kita dapat berinteraksi lebih efektif dalam berkelompok. Yeay, begitu lagi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Bye. Bye-bye.